百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qiankun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 757. Pria parubaya di atas batu itu jelas dikejutkan oleh pertanyaan Lindong. Tak lama setelah itu, garis pandangnya berkibar ke kuali tembaga rusak merah kusam di tangan Lindong sebelum dia bertanya dengan senyum tipis. "Oh, kenapa kamu tertarik dengan itu?" "Saya mendapat minat saat browsing." Lindong tertawa. Dia secara alami tahu semua orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang setiap item memancing dari daerah iblis unik lakukan, mereka sangat waspada. Setelah semua, ada kasus-kasus di mana barang-barang yang tanpa rusak, sebenarnya ternyata harta yang tak ternilai. Mendengar jawaban Lindong, pria parubaya itu menyipitkan matanya sedikit, sebelum mengirim tatapan tajam ke arah kuali merah rusak kusam. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian, dan hanya setelah dia gagal mengungkap sesuatu yang unik tentang mereka, dia memilih untuk menjajakan barang-barang ini. Ini terutama terjadi pada kuali perunggu karena tidak ada sedikit pun fluktuasi di dalamnya. Oleh karena itu jelas bukan harta karun Yuan murni yang memiliki kecemerlangannya disembunyikan. Apakah kamu tahu apa itu? Saat pria parubaya itu mengerutkan dahinya, Lindong melambaikan kuali perunggu di tangannya, sebelum mengajukan pertanyaan ini kepadanya. "Jika aku tahu, mungkin aku bahkan tidak akan menjualnya," kata pria parubaya itu sambil tersenyum. "Berapa harganya?" tanya Lindong sekali lagi dengan suara lembut. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Segera, matanya samar-samar berbinar sebelum dia menjawab, 10 juta pil nirvana. Setelah dia berbicara, keributan muncul di antara murid-murid Dao Sekte di belakang Lindong, saat mereka menatap pria parubaya itu dengan marah. Orang ini bahkan tidak tahu apa-apa tentang item ini, namun dia benar-benar berani mengutip harga yang begitu keterlaluan. "Tuan, bukankah Anda sedikit terlalu rakus?" tanya Lindong sambil mengernyitkan alisnya. "Harga barang-barang yang kami jual di sini, terutama yang tidak diketahui asalnya, cukup tinggi. Itu karena kita harus memikul beban jika benda yang tampaknya tidak berguna ternyata harta yang tak ternilai." Pria parubaya mengangkat bahu dan menjawab, "Kamu juga harus mempertimbangkan sudut pandangku. Jika item ini benar-benar berubah menjadi permata, berapa banyak darah yang akan saya muntahkan?" "Seolah-olah ada begitu banyak harta karun tertutup tak ternilai yang tercakup di dunia ini," kata Lindong santai. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan tas Qiankun. Namun, setelah dia mengeluarkan tas Qiankun, tangannya menjadi kaku ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Meskipun Ying Huan-Huan juga menjadi sukarelawan pil nirvana, Little Marten hanya mengambil cukup pil darinya untuk menambah jumlah yang kurang dimiliki Lindong. Oleh karena itu, Lindong saat ini pada dasarnya rusak. Sama seperti tubuh Lindong menegang dan dia mulai merasa canggung. Tangan seperti batu giok memberikan gelombang lembut, melemparkan tas Qiankun pada pria parubaya berpakaian abu-abu di atas batu. Menerima tas Qiankun, pria parubaya itu meliriknya sebelum melihat wanita muda ramping dan elegan berdiri di belakang Lindong. Setelah itu, dia mengirim senyum ke arah Lindong dan berkata, "Kamu beruntung dengan wanita, pria muda." Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ying Huan-Huan sambil tersenyum. "Terima kasih." Perilaku yang benar didasarkan pada timbal balik, jawab Ying Huan-Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menarik kembali. Dari penampilannya, wanita muda itu tampak sedikit kesal. Lindong melongo sedikit sebelum menjawab dengan satu "oh". Berdiri, dia dengan mudah menyimpan kuali perunggu merah rusak yang rusak ke dalam tas Qiankunnya. Sebelum tersenyum pada Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya, "Kita harus pergi juga." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik untuk pergi. Di punggungnya, murid-murid Dao Sekte juga berbondong-bondong dan mengikuti di belakang. Ying Huan-Huan menatap punggung Lindong sebelum giginya yang seperti mutiara menggigit bibirnya. Sepotong keluhan tampaknya melintas melewati matanya. Namun, pada saat inilah dia diseret oleh Ying Xiao-Xiao. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka melihat Qilei, Chen Zhen dan 2 master aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada beberapa murid Dao Sekte. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua jelas menghela nafas lega.
Apakah kalian berbenturan dengan anggota dari Yuan Gate? Tanya Kilei dengan suara rendah sambil mengerutkan kening saat dia menatap Lindong, Ying Xiao, dan yang lainnya. Lindong mengangguk tanpa daya dan baru saja akan berbicara ketika Kilei membuka mulutnya lagi. Saya mendengar bahwa Anda berhasil memaksa Lei Qian untuk mundur? Lindong melongo. Berita ini telah melaju sangat cepat. Dengan sedikit ragu, dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, aku menggunakan sedikit trik. Haha, seperti yang aku katakan. Bagaimana bocah ini bisa semudah itu ditangani? Dia memiliki perut yang penuh dengan trik dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menanganinya. Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan diri dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap dengan heran pada 4 kepala sekolah yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk memberi kuliah kepada mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Meskipun Anda terkadang harus mempertimbangkan gambaran besarnya, bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran, kata Kilei sambil tersenyum sambil menggosok dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah bentrok dengan Yuan Gate. Kalau dipikir-pikir, saat kalian bertemu lagi di Unique Devil Region, pasti akan ada beberapa bentrokan. Pada saat itu, kalian semua harus berhati-hati, kata Chen Zhen ketika wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. Lindong, Ying Xiao, dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara mereka dan Gerbang Yuan. Selain insiden hari ini, jumlah konflik yang akan muncul ketika mereka bertemu di masa depan pasti akan meningkat. Oke, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Selama 2 hari ini, Anda semua harus menahan diri dan tidak menyebabkan masalah lebih lanjut. Kota Iblis Unik adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan segala macam individu. Jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu, kata Kilei sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala mereka sebelum berhamburan. Bocah ini benar-benar penuh kejutan. Tubuh Lei Qian sepertinya sudah mulai menghasilkan life Qi. Namun, dia masih dipaksa mundur oleh Lindong. Melihat ke arah yang telah tersebar Lindong dan yang lainnya, Kilei tidak bisa membantu tetapi menggumamkan pikirannya. Si kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Namun, kita tidak bisa berpuas diri. Lei Qian adalah yang terlemah di antara 3 raja kecil Yuan Gate. Little Yuan King dan Little Spirit King adalah yang lebih bermasalah. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lindong dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati, kata Kilei sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, senyum di wajah Chen Zhen dan 2 master aula lainnya berubah sedikit terkendali sebelum menghela nafas dengan lembut. 3 raja kecil Gerbang Yuan memang lawan yang tangguh. Mereka tidak tahu apakah Lindong dan yang lainnya akan dapat menangani mereka jika mereka bertemu dengan mereka di daerah Iblis Unik. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan menderita kerugian bencana yang sama seperti yang mereka lakukan di kompetisi sekte besar sebelumnya. Malam tiba dan secara bertahap menyelimuti kota Unik Iblis yang luar biasa. Sementara itu, keributan di siang hari secara bertahap mulai mereda di bawah angin malam yang dingin. Di sudut lain kota ada halaman luas dengan beberapa orang bolak-balik. Ini adalah area penginapan untuk Gerbang Yuan di Unique Devil City. Saat ini, ada 3 sosok di dalam halaman yang tenang yang terletak jauh di dalam kompleks besar. Salah satunya adalah Raja Guntur Kecil, Lei Qian yang telah berselisih dengan Lindong sebelumnya. Di depan Lei Qian, seorang pria tampan mengenakan jubah putih bersandar pada sebidang rumput dengan daun menggantung di mulutnya. Dengan tangan diletakkan di belakang kepalanya, dia malas melihat langit malam. Setelah beberapa lama, tatapannya berkibar sebelum dia melirik Lei Qian dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dipaksa untuk berlari dengan ekor di antara kaki Anda oleh murid Daosek yang baru di distrik mencari harta? Aku hanya ceroboh dan dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan sungguhan, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh bocah itu dalam 10 langkah. Lei Qian mengerutkan kening sebelum dia dengan dingin terkekeh. Heh, kamu satu-satunya yang mampu kehilangan taruhan yang pasti, apakah aku bos yang benar? Kata pria putih dengan senyum lebar di wajahnya, sebelum memiringkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Ada seorang pria berpakaian hijau duduk dengan kaki bersilang. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, dia pasti tidak akan seanggun pria berkulit putih. Namun,
dia layak untuk dilihat kedua kali. Sepasang matanya mencolok panjang dan sempit, memberinya tatapan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, kepalanya tertunduk ke bawah saat dia perlahan-lahan menyeka pedang besi di tangannya. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan perselisihan antara Lei Qian dan pria berkulit putih. Jika Anda merasa telah tidak dihargai, pergi dan ambil kembali wajah Anda sendiri selama kompetisi sekte besar. Kamu akan menemuinya di sana pada akhirnya, kata pria berbaju hijau sambil fokus pada pedang besi di tangannya, sebelum tersenyum tipis. Senyumnya tampak seperti ujung pedang. Hutang itu secara alami akan diklaim, kata Lei Qian dengan kesuraman mengisi matanya. Dia tiba-tiba berkata, selain itu, bocah bernama Lindong itu tampaknya telah bertemu dengan Ling Qingzu hari ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya cukup dekat. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum yang bukan senyum muncul pada pria berpakaian putih, sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah pria berpakaian hijau yang sedang menyeka pedang besinya. Kecepatan di mana dia menyeka pedang besi perlahan melambat, sebelum dia samar-samar mengerutkan alisnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lei Qian. Seolah-olah dia berbicara sendiri, dia bergumam, apakah dia ingin mati? Setelah suaranya yang lembut terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu halaman. Seketika, tanah diiris berkeping-keping oleh puluhan tebasan yang dalam yang kedalamannya tidak bisa diukur. Ketika mereka melihat adegan ini, Lei Qian dan pria berpakaian putih saling memandang, sebelum mereka mengangkat bahu. Sepertinya Dao Sekte akan menderita pertumpahan darah selama kompetisi sekte besar mendatang. Chapter 758, Membakar Langit Kuno. Selama 2 hari berikutnya, populasi di Unique Devil City melonjak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tidak hanya anggota dari 8 sekte super tiba satu demi satu, tetapi bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas. Dalam sekejap, interior Unique Devil City benar-benar penuh dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya menjadi sangat kacau. Qi Lei dan yang lainnya jelas telah memperketat kendali mereka di tengah kekacauan ini. Oleh karena itu, sebagian besar murid dari Dao Sekte harus diam-diam tetap di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar untuk menimbulkan masalah. Meskipun kelompok Qi Lei tidak dengan paksa menahan Lindong dan murid-murid top lainnya, mereka berulang kali menginstruksikan mereka untuk berhati-hati untuk menjaga terhadap serangan menyelinap. Saat ini, Unique Devil City sangat kacau. Jika terjadi masalah, kemungkinan bahkan mereka berempat pun akan kesulitan menanganinya. Lindong juga jelas menyadari situasi saat ini dalam Unique Devil City. Karena itu, dia diam-diam tetap di kamarnya selama 2 hari ini meskipun tidak dihukum dan dia jarang keluar. Lindong juga mengambil keuntungan dari perdamaian yang datang sebelum pertempuran besar terkemuka untuk mempelajari beberapa hal lainnya. Misalnya, kuali tembaga aneh yang baru saja dia dapatkan. Lindong duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Pada saat ini, dia memegang kuali tembaga yang rusak yang telah dia beli dari distrik mencari harta dengan harga tinggi. Dia sedikit mengernyit sementara matanya terus-menerus menyapu. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong tanpa sadar menghela nafas. Dia menggosok matanya yang agak berkaca-kaca, sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sebelumnya, dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga merah gelap ini. Namun, dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahan dari kuali tembaga ini tidak unik dan juga tidak ada fluktuasi energi di dalamnya. Lindong yakin bahwa hal ini jelas bukan harta jiwa. Sepertinya mimpinya menemukan pencurian besar telah pupus. Ada yang salah. Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar lembut. Jimat batu hanya menampilkan reaksi seperti itu ketika menemukan benda yang luar biasa. Lindong mengerutkan kening. Dia menempatkan kuali tembaga merah tua yang rusak di depannya. Itu mungkin untuk melihat beberapa gambar kacau di permukaan kuali tembaga. Mungkin karena erosi selama bertahun-tahun, tetapi gambar-gambar ini sangat memudar. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari mereka. Kuali tembaga ini, apa gunanya? Lindong merasa kepalanya sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya. Saat dia bersiap untuk memasukkan kuali ke dalam tas Qian Kun, matanya tiba-tiba melayang ke arah cahaya di ruangan itu. Segera, dia tertegun sejenak. Setelah itu, matanya menyipit. Kuali tembaga ini tampaknya kurang nyala. Pikiran ini melintas di benak Lindong.
Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia melihat penampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya tidak tahan panas. Jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, 10 juta pil nirvananya akan sia-sia. Jika itu akhirnya rusak, maka jadilah itu. Namun, Lindong bukan orang yang bimbang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengepalkan giginya. Dengan genggaman tangannya, sekelompok nirvana flames yang ganas bangkit dari telapak tangannya. Nyala api ini dapat dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli panggung nirvana. Lindong menjentikan jarinya. Gumpalan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Setelah itu, nyala api dilepaskan dengan cepat. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa kuali tembaga mulai meleleh. Segera, wajahnya berubah sedikit hijau. Tampaknya idenya memang salah. Selain itu, berdasarkan penampilannya yang rusak, mungkin seseorang telah mencoba metode ini. Namun, kemungkinan mereka menyadari bahwa itu tidak berguna di tengah jalan, dan karenanya berhenti. Lindong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akhirnya kehilangan minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke Anglo di ruangan itu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah Lindong memasuki kondisi budidaya, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Cairan tembaga merah gelap meningkat. Pada akhirnya, kuali tembaga sepenuhnya dilebur. Api nirvana juga telah tersebar karena kelelahan nirvana ki. Hanya beberapa cairan tembaga merah gelap yang mengalir perlahan yang tersisa. Banyak lampu merah gelap tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat itu mengalir. Akhirnya, mereka saling berjalin di udara. Duduk di tempat tidur, seolah-olah dia merasakan sesuatu, mata tertutup Lindong tiba-tiba terbuka. Dia agak linglung saat menyaksikan lampu merah gelap yang terjalin di udara. Lindong kaget ketika melihat adegan ini. Setelah itu, dia melirik kuali logam yang benar-benar meleleh, dan baru kemudian dia tiba-tiba menyadari. Seseorang harus benar-benar menghancurkannya sebelum dapat menemukan apa yang tersembunyi di dalam. Mungkinkah ini dianggap, tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan? Namun, seseorang akan membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk bisa melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena Lindong benar-benar kecewa sebelumnya, ada kemungkinan bahwa dia akan mengalami kesulitan mencairkan kuali secara pribadi menjadi tembaga cair. Sebelum Lindong, ada kemungkinan orang lain yang juga mencoba metode ini. Pada akhirnya, orang itu tidak memiliki daya tahan atau tidak memiliki hati untuk melihat sesuatu sampai akhir. Apapun, Lindong saat ini sangat senang. Hasil yang ia peroleh secara serampangan ini jelas melebihi harapannya. Namun, apa ini? Mata gembira Lindong berisi beberapa ketidakpastian. Dia menatap lampu-lampu yang saling bersilangan di udara. Lampu-lampu itu terjalin satu sama lain. Akhirnya, mereka tampaknya membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh. Penampilan itu, sepertinya peta. Sebuah peta? Mata Lindong sedikit fokus. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Itu menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana Niwannya. Setelah Lindong melakukan ini, garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya diaglomerasi menjadi token cahaya merah seukuran telapak tangan merah di depan matanya. Lindong mengulurkan tangannya dan token merah gelap mendarat di tangannya. Matanya melirik ke atasnya dan dia bisa melihat gambar nyala menyebar di token cahaya. Ada 4 karakter api kuno yang luar biasa samar-samar hadir pada gambar. Membakar Sky Ancient Stars. Lindong menatap 4 karakter api kuno. Setelah itu, dia membaca setiap kata dengan keras. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kuali tembaga ini sebenarnya menyembunyikan peta harta karun kuno. Sangat baik. Bibir Lindong terbuka saat dia tertawa. Meskipun dia tidak menyadari apa tas kuno Burning Sky ini, itu mungkin bukan harta karun biasa karena terletak di dalam daerah iblis unik. Tidak akan mengejutkan bahkan jika tempat seperti itu memiliki harta Yuan murni. Meskipun benda sampah itu tidak berubah menjadi harta karun, penampilan peta harta karun kuno ini benar-benar menebusnya. Nilai dari harta karun kuno pasti sebanding dengan harta Yuan murni. Dia tidak rugi dalam transaksi ini. Kemampuan jimat batu tidak mengecewakan Lindong. Setelah memasuki daerah iblis unik, aku bisa membicarakan ini dengan kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya. Kita bisa mencari yang disebut dengan stas kuno membakar langit ini bersama-sama.
Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari ketika dia memasuki medan perang kuno saat itu. Dia tidak lagi sendirian dan sekarang ada sekelompok besar rekan murid yang bersedia mengikutinya. Dia sendiri juga tidak bisa menerima seluruh harta karun kuno. Akan lebih baik baginya untuk membagikannya dengan sesama muridnya. Pada saat itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat dan kemungkinan mereka akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Lindong diam-diam tersenyum ketika memikirkan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya ke dalam tas Qian Kunnya. Objek ini kemungkinan memiliki fungsi khusus. Kalau tidak, itu tidak akan disembunyikan dengan baik. Setelah menyelesaikan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun, dia tidak berhenti di sini. Sebaliknya, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya-cahaya muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat tidak jelas dan rumit. Formasi ini begitu misterius sehingga menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat melalui misterinya. Ini secara alami formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah banyak berkontribusi pada kemampuan Lindong untuk bersaing melawan 9 ahli panggung Nirvana Yuan dengan 7 kekuatan panggung Nirvana Yuan-nya. Karena itulah Lindong bisa menggabungkan Yuan Power dan Mental Energy bersama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, sejak Lindong mendapatkannya, dia belum menemukan kegunaan lain selain menggabungkan Yuan Power dan energi mental. Namun demikian, selama periode waktu ini, Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi ketika diputar searah jarum jam. Namun, jika seseorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Pada saat yang sama, fluktuasi itu juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Itulah kekuatan untuk membelah. Searah jarum jam akan mengarah ke merger sementara berlawanan arah jarum jam akan menyebabkan pemisahan. Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta yang berputar perlahan, sementara sudut bibirnya terangkat. Dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar mendatang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.